Baik, selamat sore. Kembali lagi dengan kelompok kami, kelompok Rainier dan Sekar. Dan saat ini kami akan memberikan promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan untuk klien kami, Nigel. Baik, selamat sore Nigel, apa kabar? Selamat sore, baik. Baik. Perkenalkan, masih ingat dong saya? Masih. Perkenalkan, saya Rudy Rainier. Saya umur 19. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Perawatan di UNAI. Nigel udah tahu nggak temanya apa? Tema promosi kesehatan kita hari ini. Belum tahu apa itu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai mengenal sifat introvert dalam kepribadian individu. Nah, sebelumnya aku mau bertanya dulu nih ke Nigel. Nigel, udah sejauh apa sih mengetahui tentang isolasi sosial? Kalau menurut saya isolasi sosial itu yaitu menarik diri dari keramaian atau kurang percaya diri di keramaian. Jadi dia lebih sukanya menyendiri. Oke. Itu tadi pengertiannya. Kalau tanda dan gejalanya tahu nggak, Nigel? Tanda dan gejalanya pasti tahu. Yang pertama itu hanya tahu sedikit sih, kayak Masih tipis-tipis iya. Tanda dan gejalanya pasti orangnya kayak diem kalau di keramaian. Ya, saya hanya tahu itu sih. Oke. Berhubung Nigel juga masih tahu sedikit mengenai isolasi sosial, sekarang saya akan menjelaskan, saya akan berbagi mengenai sifat introvert dalam kepribadian individu. Oke, yang pertama kita mengetahui apa itu isolasi sosial. Isolasi sosial adalah suatu keadaan kesepian yang diekspresikan oleh individu dan dirasakan sebagai hal yang ditimbulkan oleh orang lain dan sebagai suatu keadaan negatif yang mengancam. Lalu ada juga pengertian lain. Isolasi sosial adalah suatu keadaan pasien yang mengalami ketidakmampuan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Isolasi sosial merupakan suatu gangguan interpersonal yang terjadi akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel, menimbulkan perilaku maladaptif dan mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan sosial. Pokoknya pada intinya isolasi sosial itu keadaan pasien yang dia tidak mampu, sebenarnya dia mampu, tapi dia nggak mau untuk berinteraksi dengan orang lain atau dengan lingkungan sekitarnya. Nah, terus penyebabnya apa sih? Penyebab dari menarik diri ini? Di sini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor predisposisi, yaitu kegagalan perkembangan yang dapat mengakibatkan individu tidak percaya diri, tidak percaya orang lain, ragu, dia takut salah, terus putus asa terhadap hubungan dengan orang lain, menghindar dari orang lain, tidak mampu merumuskan keinginan dan merasa tertekan. Terus selanjutnya faktor presipitasi. Dari faktor sosiokultural karena menurunnya stabilitas keluarga dan berpisah dengan orang yang terdekat, atau kegagalan orang lain untuk bergantung, merasa tidak berarti dalam keluarga sehingga menyebabkan klien berespon menghindar dan menarik diri dengan lingkungannya. Nah, ini dia tanda dan gejala menarik diri. Apa aja tanda dan gejalanya? Menurut Yosef tahun 2009, tanda dan gejala klien isolasi sosial bisa dilihat dari dua cara, yaitu secara objektif dan subjektif. Berikut ini tanda gejala klien dengan isolasi sosial. Ada gejala subjektif. Klien bercerita atau menceritakan perasaan kesepian atau ditolak dengan orang lain. Lalu yang kedua, klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Respon verbal kurang dan sangat singkat. Jadi kalau diajak ngomong itu seperti kurang singkat. Terus klien mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain. Terus klien mengatakan bosan dan lambat menghabiskan waktu. Terus klien mengatakan tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Dan klien mengatakan kalau dirinya itu gak berguna. Lalu ada juga gejala objektif, yaitu klien banyak diam dan tidak mau berbicara.
tidak mengikuti kegiatan, klien lebih banyak berdiam diri di kamar, lalu klien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang terdekat. Klien juga terlihat sedih, ekspresi datar dan dangkal, dan kontak mata kurang spontan, apatis, acuh tak acuh, ekspresi wajah kurang berseri, mengisolasi diri, tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitar, dan aktivitas menurun. Perilaku ini biasanya disebabkan karena seseorang menilai dirinya rendah, segera timbul perasaan malu untuk berinteraksi dengan orang lain. Bila tidak dilakukan intervensi lebih lanjut, maka akan menyebabkan perubahan persepsi sensori, halusinasi, dan risiko mencederai diri, orang lain, bahkan lingkungannya. Nah, ini dia. Ada keuntungan berhubungan dengan orang lain, dan ada juga kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. Apa aja itu? Yang pertama, kita bahas tentang keuntungan berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, menambah banyak teman, bisa berbagi dengan sesama, bisa saling membantu atau menolong, bisa melupakan semua kesedihan, dihormati dan dihargai oleh orang lain. Dan coba kita bayangin saat kita ada masalah atau bahkan saat kita senang aja deh, pasti kita memerlukan seseorang untuk ya sekedar bercerita. Lalu kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. Kerugiannya itu tidak mempunyai teman, tidak bisa mengenal orang lain, selalu menyendiri, tidak dihormati dan dihargai oleh orang lain, lalu tidak bisa berbagi pengalaman atau selalu menghadapi masalah sendiri-sendiri. Jadi waktu ada masalah hanya dipendam doang, kan itu kan gak enak banget ya. Saat ada itu masalah pendam doang, gak bisa bercerita dengan orang lain karena kita mengisolasi diri. Nah, ini untuk penata laksanaannya. Yaitu yang pertama, bina hubungan saling percaya, interaksi sering dan singkat, dengarkan dengan sikap empati, beri umpan balik yang positif, jujur dan menepati semua janji, bimbing klien untuk meningkatkan hubungan sosial secara bertahap, memberikan pujian saat klien mampu berinteraksi dengan orang lain, diskusikan dengan keluarga untuk mengaktifkan support system yang ada, lalu kolaborasi dengan dokter tentang pemberian obat. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Di sini kami udah bikin kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa isolasi sosial merupakan keadaan seseorang yang mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain karena mungkin dia merasa ditolak, merasa dikucilkan, kesepian, dan tidak mampu menjalin hubungan yang baik antar sesama. Ya walaupun di saat seperti ini, di era pandemi, kan kita dianjurkan untuk stay at home ya. Apalagi dibilang kalau nggak punya kepentingan nggak usah keluar. Tapi sebenarnya interaksi sosial itu sangat penting karena sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Oke, tadi kita udah saya sudah melakukan penyuluhan mengenai apa itu pengertian, penyebab, tanda dan gejala, keuntungan, kerugian, dan penata laksanaannya. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada Nigel untuk memberikan pertanyaan mengenai topik kita hari ini. Ada nggak? Saya mau bertanya tentang treatmentnya, treatment apa aja dan efeknya apa, dan efek sampingnya apa. Oh, jadi terapi pada orang-orang yang mengalami isolasi mandiri ya, isolasi sosial. Oke. Yang pertama, sebenarnya kita ada kami menemukan ada 5. Yang pertama itu terapi farmakologi. Sebenarnya terapi farmakologi ini merupakan terapi yang menggunakan obat-obatan dan ditujukan pada klien-klien yang sudah bisa dikatakan sudah lebih tinggi lah tingkat isolasi sosialnya, yaitu yang sudah kesadaran dirinya terganggu, terus merasa titik diri terganggu, terus sampai halusinasi, gangguan perasaan, dan perilaku yang aneh atau tidak terkendali.
lalu berdaya berat dalam fungsi kehidupan sehari-hari dan tidak mampu bekerja. Kalau kebetulan klien kami di sini Nigel masih bekerja ya, maksudnya masih melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan praktik di rumah sakit. Jadi belum sampai pada level itu. Lalu yang kedua ada terapi psikososial, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan merupakan bagian penting dalam proses terapeutik. Upaya dalam psikoterapi yang ini yaitu meliputi memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang, menciptakan lingkungan terapeutik, bersifat empati, menerima pasien apa adanya, motivasi pasien untuk dapat mengungkapkan perasaan secara verbal, bersikap ramah, sopan, dan jujur pada pasien. Itu untuk terapi psikososialnya. Dan selanjutnya terapi individu. Terapi individual adalah metode yang menimbulkan perubahan pada individu dengan cara mengkaji perasaan, sikap, cara pikir, dan perilaku-perilakunya. Tetapi terapi ini meliputi hubungan satu-satu antara ahli terapi dan klien. Lalu terapi individu juga merupakan salah satu bentuk terapi yang dilakukan secara individu oleh perawat kepada klien secara tatap muka. Jadi terapi ini biasanya dilakukan pada perawat dan klien secara bisa dikatakan private lah, cuma 4 mata tatap muka gitu. Salah satu bentuk terapi individu yang bisa diberikan oleh perawat kepada klien dengan isolasi sosial adalah pemberian strategi pelaksanaan. Dalam pemberian strategi pelaksanaan, klien dengan isolasi sosial yang paling penting perawat lakukan adalah berkomunikasi dengan teknik terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah satu interaksi interpersonal antara perawat dengan klien dan yang selama interaksi berlangsung, perawat berfokus pada kebutuhan khusus klien untuk meningkatkan pertukaran informasi yang efektif antara perawat dan klien. Nah, jadi intinya pada terapi individu ini dibutuhkan kemampuan perawat untuk menghadapi gimana sih cara menyampaikan, cara berkomunikasi dengan klien. Pokoknya bagaimana cara membuat komunikasi terapeutik itu efektif dengan masalah klien. Lalu yang keempat ada terapi aktivitas kelompok. Menurut Kelly, tahun 2015, terapi aktivitas kelompok sosialisasi merupakan suatu rangkaian kegiatan kelompok di mana klien dengan masalah isolasi sosial akan dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitarnya. Dan terakhir adalah terapi okupasi. Terapi okupasi yaitu suatu ilmu dan seni untuk mengarahkan partisipasi seseorang dalam melakukan aktivitas atau tugas yang sengaja dipilih dengan maksud untuk memperbaiki, memperkuat, meningkatkan harga diri seseorang dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Contoh terapi okupasi ini, contohnya kalau di rumah sakit ya, yaitu berkebun, kelas bernyanyi, terapi membuat kerajinan, lalu kerajinan tangan untuk yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan klien dalam keterampilan dan kemampuan bersosialnya dengan orang-orang di sana. Nah, sejauh ini apakah jelas? Jelas ya. Oke, tadi Nigel udah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab. Terus tadi juga kan udah dijelasin mengenai topik kita hari ini ya. Nah, pertanyaan saya mau nanya nih. Pertanyaan saya, bisa nggak Nigel menyebutkan tadi ada keuntungan dan kerugian. Sekarang keuntungan berhubungan dengan orang lain. Keuntungannya itu yang pertama pasti menambah banyak teman, terus bisa berbagi dengan sesama, bisa saling bantu atau menolong. Jadi kayak bertemu di jalan kan, kalau punya banyak teman kan, kalau kita punya masalah bisa dibantu atau misalnya saling say hi. Jadi nggak terlalu ngomong diri lah. Ya, pokoknya lebih enak lah ya kalau banyak teman itu ya. Oke, sekarang kerugian kalau tidak berhubungan dengan orang lain. Yang pertama pasti tidak mempunyai teman, udah jelas karena kan kerugian ya kan, seorang introvert. Yang kedua tidak bisa mengenal orang lain, itu
itu berhubungan juga sih dengan tidak mempunyai teman. Terus selalu menyendiri, tidak dihormati dan dihargai oleh orang lain, tidak bisa berbagi pengalaman. Kalau kita nggak punya teman kan, misalnya kita punya pengalaman, kita nggak bisa cerita gitu. Jadi hanya kita sendiri yang tahu. Bahkan orang tua juga bisa nggak tahu kalau Iya. kita seorang introvert. Nah, aja sih. Iya, bukan orang tua nggak tahu karena saking kita nggak mau berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Oke, jadi setelah kita membahas mengenai isolasi sosial, terus kita sudah juga membahas tentang kerugiannya, kita membahas tentang keuntungannya. Jadi menurut Nigel lebih enak berinteraksi sosial dengan orang lain atau menjadi seorang introvert? Jadi lebih enak yang mana sebenarnya? Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Buder, saya merasa kecewa karena saya seorang introvert karena saya tidak tahu kan dampak atau efeknya. Tapi setelah saya mendengar ini, saya jadi tahu efeknya apa dan untungnya apa. Jadi saya akan berusaha untuk menjadi orang yang bersosial lah. Oke, berarti mulai dari sekarang Iya. seorang Nigel ini akan, walaupun pelan-pelan nanti Nggak mungkin langsung. akan berinteraksi dengan orang lain ya. Iya. Karena case-nya sangat, saya mengerti. Amin. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada klien kami Nigel atas waktunya. Kita udah 3 kali pertemuan ya dengan hari ini ya. Benar. 3 kali pertemuan. Seorang Nigel ini mau gitu, walaupun di tengah-tengah kesibukannya dia tetap mau untuk kami panggil untuk melakukan kegiatan ini, dan hasilnya pun hasilnya baik, yaitu Nigel dari yang tadinya seorang introvert yang menyendiri, sekarang dia mau untuk berinteraksi dengan orang lain. Oke, terima kasih. Kami ucapkan, kami dari kelompok Rainer dan Sekar mengucapkan selamat sore, Tuhan memberkati.